Halo, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah. Salam sehat, salam sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai masa demokrasi liberal yang pernah terjadi di Indonesia dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Kita akan melihat pengertiannya, latar belakang, kabinet-kabinet yang memerintah, dan keadaan serta kebijakan ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Demokrasi liberal sendiri mempunyai pengertian sering disebut dengan demokrasi konstitusional. Adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas atau dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Maka dalam sebuah sistem yang demokrasi, hak-hak setiap warga negaranya akan sangat dilindungi dan diakui, serta kebebasan individunya sungguh-sungguh dapat terwujud. Adapun latar belakang dari dilaksanakannya demokrasi parlementer di Indonesia adalah pertama, mengenai maklumat pemerintah tanggal 13 November 1945 tentang pendirian partai politik. Di sini peran Syahrir sangat besar untuk mendorong keluarnya maklumat pemerintah ini. Segera setelah proklamasi kemerdekaan nanti Syahrir akan mendesak Hatta untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong lahirnya demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua adalah maklumat pemerintah tanggal 14 November tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Dan yang ketiga adalah lahirnya Undang-Undang Sementara tahun 1950. Maka sejak saat itu dengan lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara tersebut, Indonesia masuk dalam masa pemerintahan parlementer. Kabinet-kabinet yang pernah memerintah antara lain adalah pertama, Kabinet Natsir yang memerintah dari 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kabinet Natsir merupakan kabinet partai Masyumi. Nanti tugas utamanya adalah integrasi wilayah Papua atau Irian Barat. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya pemberontakan pada saat itu. Adanya pemberontakan DITII, APRA, Kahar Musakar, PKI Madiun, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya mengenai Kabinet Natsir adalah keberhasilannya. Keberhasilan dari Kabinet Natsir adalah membawa Irian Barat dalam perundingan. Lalu pada masa Kabinet Natsir juga diperkenalkan gerakan Benteng yang dimotori oleh Menteri Perdagangan pada waktu itu, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Kemudian Kabinet Natsir jatuh karena mosi dari PNI tentang peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang kedudukan anggota DPR. Dianggap bahwa peraturan pemerintah tersebut lebih menguntungkan Masyumi. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman
yang memerintah dari tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi PNI Masyumi. Prioritasnya adalah meningkatkan keamanan dan ketentraman negara dari pemberontakan yang pada saat itu terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Kabinet Sukiman ini jatuh karena tersandung kasus MSA, yaitu Mutual Security Act, yang merupakan kasus bantuan ekonomi dari pemerintah Amerika Serikat, sehingga dianggap bahwa politik Indonesia yang bebas aktif menyimpang dengan memihak kepada blok barat. Kabinet yang berikutnya atau kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo yang memerintah tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Apa yang dihadapi oleh Wilopo pada masa pemerintahannya adalah mengenai krisis ekonomi dan defisit kas negara. Kemudian munculnya gerakan separatis progresif, dan berikutnya munculnya peristiwa Tanjung Morawa yang merupakan peristiwa bentrokan antara polisi dengan petani-petani liar yang ada di Delhi, di daerah Sumatera, yang dimana petani-petani tersebut di belakangnya adalah Partai Komunis Indonesia. Kemudian Kabinet Wilopo ini jatuh karena mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia. Kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang memerintah tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Kabinet Ali I ini merupakan kabinet yang didukung oleh banyak parpol, termasuk adalah Nahdlatul Ulama. Keberhasilan dari Kabinet Ali I adalah berhasil mempersiapkan pemilu pertama tahun 1955. Dan kemudian yang kedua adalah berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Dan pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini muncul sistem ekonomi Alibaba yang digagas oleh Mr. Iskan Cokro Adisuryo. Kemudian Kabinet Ali jatuh karena adanya keretakan hubungan NU dengan PNI, sehingga nanti NU akan menarik menteri-menterinya dari kabinet. Kabinet yang berikutnya atau kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang memerintah dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Kabinet ini merupakan kabinet yang disusun oleh Partai Masyumi. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu di tahun 1955 dengan memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Kemudian kabinet ini juga mempunyai keberhasilan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Kabinet ini juga berhasil menangkap pejabat-pejabat tinggi yang korup. Namun kabinet ini jatuh karena banyak anggota parlemen baru tidak mendukung. Dengan adanya pergantian anggota-anggota kabinet, nanti anggota-anggota yang baru tidak mendukung dari pemerintah, sehingga kabinet ini akan jatuh. Lalu kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali II yang memerintah dari 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan kabinet yang didukung oleh Partai Nasional Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Masyumi. Keberhasilan dari kabinet ini adalah membatalkan seluruh hasil perjanjian KMP. Namun pada masa Ali kedua ini muncul gelombang anti Cina. Lalu juga muncul pemberontakan PNN.
Dan kabinet ini jatuh karena Masyumi menarik dukungannya dari pemerintahan. Kabinet yang terakhir yang memerintah di Indonesia pada masa liberal adalah Kabinet Juanda yang memerintah dari tanggal 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan kabinet second kabinet atau kabinet yang terdiri dari ahli-ahli, di mana menteri-menterinya mempunyai keahlian-keahlian di bidang masing-masing. Kemudian keberhasilan dari Kabinet Juanda adalah dengan munculnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, yaitu tentang Deklarasi Juanda yang nanti akan menambah perairan Indonesia menjadi 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil. Kabinet ini berakhir karena munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Karena situasi politik di Indonesia pada saat itu yang tidak menentu, dengan Dewan Konstituante yang tidak berhasil menjalankan tugasnya, maka nanti partai-partai politik akan mendorong presiden untuk mengeluarkan sebuah keputusan. Dan akhirnya diambil keputusan Dekret Presiden 5 Juli 59. Keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, keadaan ekonomi di Indonesia tidaklah begitu bagus. Karena apa? Yang pertama, bangsa Indonesia harus menghadapi utang. Karena dalam perjanjian KMB bahwa diputuskan Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Belanda. Maka nanti hutang dalam negerinya adalah 2,8 triliun dan hutang luar negerinya adalah 1,5 triliun. Kemudian negara juga menghadapi defisit, yaitu defisit yang harus ditanggung pemerintah pada waktu itu adalah sebesar 5,1 miliar. Dengan kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Antara lain adalah Gunting Safrudin, dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Safrudin pada tanggal 20 Maret 1950. Kebijakannya adalah pemotongan nilai rupiah, 2,5 rupiah ke atas dipotong menjadi setengahnya. Tujuannya adalah mengurangi defisit. Lalu yang kedua adalah Gerakan Benteng, dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djoyohadikusumo. Tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Caranya dengan memberikan kredit kepada pengusaha Indonesia. Namun gagal karena pengusaha Indonesia atau pengusaha pribumi belum mampu bersaing. Lalu yang berikutnya adalah sistem ekonomi Alibaba, dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Adisuryo pada masa Kabinet Ali Saki. Di sini ketentuannya pengusaha Tionghoa diwajibkan melatih pengusaha pribumi. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Program berikutnya adalah nasionalisasi The Java Bank, dilakukan tahun 1951. Latar belakangnya adalah bahwa Indonesia mengalami kesulitan ketika Java Bank masih dikuasai oleh Belanda, karena setiap kebijakan ekonominya harus selalu
melalui pemerintahan Belanda di Den Haag. Maka setelah dinasionalisasi, The Java Bank dijadikan sebagai bank sirkulasi. Kebijakan berikutnya adalah Financial Economy atau FINEP, dilakukan 7 Januari 1956. Kebijakan ini merupakan hasil persetujuan KMB dibatalkan, kemudian Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Akibatnya nanti banyak pengusaha Belanda menjual perusahaannya, dan saat itu pengusaha-pengusaha Indonesia belumlah siap. Lalu yang berikutnya adalah rencana pembangunan 5 tahun yang disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Namun tidak berjalan karena adanya depresi ekonomi yang mengenai AS atau Amerika Serikat dan Eropa Barat. Selain itu, faktor lain adalah adanya gejolak politik menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya rencana pembangunan 5 tahunan, yaitu dengan sering bergantinya kabinet. Demikian mengenai demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejarah.